Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada session kali ini kita coba untuk feedback tentang materi yang sangat penting dalam sebuah organisasi, atau bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu tentang leadership atau kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Penting nggak tentang kepemimpinan? Dari beberapa materi yang nanti kita sampaikan, yang pertama pemimpin, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga hal-hal yang harus dimiliki seorang pemimpin, yang keempat fungsi pokok pemimpin, yang kelima tipe-tipe kepemimpinan, yang keenam model atau gaya kepemimpinan, yang terakhir sifat atau gaya kepemimpinan. Next, apa leadership itu? Coba kita berangan-angan, berpikir sejenak tentang apa sih leadership itu. Oke, leadership ini adalah secara bahasa berasal dari kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu leader yang mempunyai arti pemimpin. Sedangkan leadership artinya kepemimpinan. Dari dua kosakata bisa kita ketahui secara sederhana perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Kata pemimpin ini digunakan untuk mempresentasikan seseorang, pemimpin organisasi OSIS, itu ada pemimpinnya. Pemimpin SMK Umar Zaid, ada pemimpinnya. Nah, sedangkan kata kepemimpinan ini menggambarkan sebuah tindakan. Oke, next. Selanjutnya, menurut istilah kepemimpinan, ini adalah kemampuan atau kesiapan yang dimiliki oleh seorang yang dapat mempengaruhi. Jadi kepemimpinan itu diupayakan seorang itu mempunyai dan bisa mempengaruhi anggota, anak buahnya, bawahannya. Selanjutnya mendorong. Apabila kita mempunyai seorang anggota atau seorang bawahan yang sekiranya kurang dan belum mampu untuk mengerjakan beberapa tugas yang kita berikan, seorang pemimpin harus memiliki sifat atau kemampuan untuk bisa mendorong anggotanya, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar mau menerima pengaruh tersebut. Selanjutnya, perbuatan sesuatu yang dapat membantu pencapaian tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Ini menurut beberapa istilah-istilah kepemimpinan yang harus kita miliki oleh seorang pemimpin. Sebelum memimpin, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum menjadi pemimpin. Yang pertama, kenali dirimu sendiri dengan baik. Dalam arti kita mengenali sifat-sifat kita, kekurangan-kekurangan kita. Kenali dirimu sendiri dengan baik. Belajar untuk dapat menginspirasi dan memotivasi. Selanjutnya, menghargai dan mendengar.
pilih gaya kepemimpinan yang cocok dengan situasi. Nanti di slide yang selanjutnya ada beberapa gaya-gaya kepemimpinan yang cocok, yang sesuai dengan situasi keorganisasian yang kita lakukan. Selanjutnya, penuhi kebutuhan tugas kelompok dan individu. Ini juga mengarah pada job description. Kebutuhan individu, kebutuhan kelompok, tugas organisasi. Ini dalam sebuah organisasi tidak bisa dilakukan sendiri. Ini harus kita berupaya bekerja secara bersama-sama. Selanjutnya, fungsi tugas pemimpin. Apa sih fungsi dan tugas pemimpin itu? Coba next. Fungsi tugas pemimpin secara garis besar, secara umum, tugas-tugas pokok pemimpin antara lain: yang pertama, melaksanakan fungsi manajerial, yaitu berupa kegiatan pokok meliputi penyusunan perencanaan yang matang, perencanaan yang terstruktur, perencanaan yang berkesinambungan. Ini akan mengarah kepada perjalanan suatu kegiatan, perjalanan suatu agenda yang bisa kita laporkan dan di endingnya bisa kita evaluasi. Fungsi tugas pemimpin yang kedua, ini bisa memotivasi bawahan untuk dapat bekerja dengan giat dan tekun. Ini juga penting. Kenapa sang pemimpin itu harus mampu dan bisa untuk memotivasi pada bawahannya untuk bisa bekerja dengan giat dan tekun sesuai dengan job description-nya masing-masing. Tugas dan fungsi pemimpin yang ketiga, ini membina bawahan agar dapat memikul tanggung jawab tugas masing-masing secara baik. Yang keempat, membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Tugas pemimpin yang keenam, ini bisa menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis, tidak saling eyel-eyelan, tidak saling bertukar argumen yang tidak jelas. Nah, ini sang pemimpin ini harus bisa menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis. Fungsi tugas pemimpin yang keenam, ini mampu dan harus bisa menyusun fungsi manajemen secara baik. Yang terakhir, menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreativitas. Fungsi pokok pemimpin ini kita gambarkan menjadi 5 fungsi pokok. Yang pertama, perencanaan. Di perencanaan ini harus kita planningkan beberapa rencana-rencana ke depan, rencana-rencana yang harus kita lakukan, rencana-rencana yang harus kita laksanakan dari step by step dari pelaksanaan yang sudah direncanakan. Dari pelaksanaan yang sudah kita lakukan pengawasan secara prosedural dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan. Dari pengawasan tersebut bisa kita ambil keputusan yang terbaik dan kita evaluasi. Fungsi pokok pemimpin.
Ada 8 tipe kepemimpinan. Kita ambil contoh, ada 8 tipe kepemimpinan yang bisa kita terapkan, yang bisa kita lakukan. Tipe kepemimpinan yang pertama karismatik, otoriter, demokratis, delegatif, transformation, visioner, liberal, dan transaksional. Next, tipe-tipe kepemimpinan yang pertama adalah tipe kepemimpinan karismatik. Ini sebagai ambil contoh, ada 2 pemimpin yang cenderung karismatik dan religius. Para pemimpin yang memiliki kepribadian karismatik adalah sosok yang memiliki daya tarik dan wibawa yang sangat tinggi. Bisa dimiliki oleh seorang alim dan mampu mengubah arah pandang untuk menjadi lebih baik. Nah, ini kita ambil contoh Insinyur Soekarno, Presiden RI yang pertama, dan ini adalah Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Tipe kepemimpinan yang kedua yaitu otoriter. Saat terciptanya kepemimpinan otoriter, ini pimpinan atau bos pemegang kekuasaan tertinggi akan membuat keputusan, peraturan, dan prosedur berdasarkan pemikirannya, sehingga pendekatan pada bawahan dengan cara paksaan. Nah, ini cukup jelas untuk tipe kepemimpinan otoriter. Tipe kepemimpinan demokratis, ini kepemimpinan yang akan melibatkan banyak kontribusi anggota dalam mengambil keputusan berdasarkan keputusan musyawarah. Nah, untuk tipe kepemimpinan ini akan menawarkan komunikasi aktif 2 arah antara pimpinan dan anggota. Selanjutnya tipe kepemimpinan delegatif. Ini dengan kepemimpinan delegatif, para pemimpin memberikan wewenang bagi anggotanya dalam mengambil keputusan. Namun tipe kepemimpinan ini memiliki kelemahan, yaitu cenderung antara anggota untuk saling menyalahkan keputusan yang telah dibuat. Ini tipe kepemimpinan delegatif. Tipe kepemimpinan selanjutnya yaitu transformation. Ini berkaitan dengan perubahan, penetapan visi atau tujuan yang jelas, memiliki harapan yang tinggi, memotivasi orang lain, memberi dukungan, pengakuan, dan penghargaan. Kepemimpinan ini mampu memotivasi anggotanya untuk menggerakkan sesuatu melebihi apa yang ditargetkan. Tipe kepemimpinan visioner, ini tipe kepemimpinan yang cenderung memiliki arti yang wawasan atau pandangan ke masa depan. Dengan kepemimpinan visioner, para pemimpin selalu berusaha mewujudkan visi misi yang dibuat. Selain itu, pemimpin ini selalu berinovasi dan mencapai target yang telah ditentukan. Baik, tipe kepemimpinan selanjutnya liberal. Untuk tipe kepemimpinan liberal, pemimpin akan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menyelesaikan semua tugasnya demi kenyamanan anggota.
Hal ini dilakukan agar segala tugas yang diberikan bisa cepat selesai. Tipe kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional akan memberikan tugas kepada bawahannya. Imbalan anggotanya kepada pimpinan adalah tugas-tugas yang sudah selesai. Garis komando sudah jelas diberikan dan harus diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, tipe kepemimpinan versi Ki Hajar Dewantara. Kita kenal dengan 3 konsep kepemimpinan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa suntulodo, ing madya mangkun karsa, tutwuri handayani, dimana mempunyai arti ing ngarsa suntulodo, kalau kita di depan harus mampu dan bisa memberi teladan. Ing madya mangun karsa, apabila di tengah memberikan motivasi atau bimbingan. Tutwuri handayani, jika di belakang kita memberi dorongan atau support. Ini versi gaya kepemimpinan versi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada 9 sifat seorang pemimpin. Yang pertama, tanggung jawab. Sifat seorang pemimpin tidak hanya tanggung jawab secara penuh terhadap organisasi, tetapi juga pada setiap individu atau anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Ketika ada kesalahan, ketika ada hal-hal yang kurang benar, anggota melakukan kesalahan, kita wajib melakukan kritik dan dorongan untuk bisa melakukan pekerjaan kepada anggota yang lebih baik. Sifat yang kedua, ini kemampuan komunikasi yang baik. Seorang pemimpin harus bisa menjadi komunikator yang baik sehingga mampu menjelaskan setiap masalah dan solusi dengan jelas. Sifat yang ketiga, percaya diri. Dengan sifat percaya diri yang tinggi, seorang pemimpin bisa memberikan motivasi kepada individu lainnya yang berada di dalam maupun di luar tim. Meskipun saat bekerja ada berbagai rintangan yang dapat menghambat kemajuan, kita harus tetap bersikap penuh percaya diri dengan tetap yakin dan tenang. Sifat yang keempat, memiliki emosional yang stabil. Selanjutnya, untuk sifat seorang pemimpin yang kelima, berani mengambil risiko. Seorang pemimpin harus cerdik, perlu pencermatan dalam memilih dan memilah. Kapan kita harus mengambil risiko tersebut dan mengetahui kapan harus mengambil pendekatan yang aman, agar keputusan dalam mengambil risiko yang kita lakukan tidak salah langkah. Sifat pemimpin yang keenam, yaitu empati. Ini juga penting, sang pemimpin ini harus mempunyai sifat empati, di mana empati ini merupakan sebuah kemampuan untuk merasakan kondisi emosional orang lain. Kita tunjukkan sikap kepemimpinan yang penuh empati kepada anggota atau bawahan secara langsung. Sifat seorang pemimpin yang ketujuh, ini mampu dan mempunyai dan bersifat positif. Ya, jadi sang pemimpin ini harus mempunyai sikap atau bersikap positif
pasti akan lebih fokus untuk menemukan solusi dibandingkan hanya mengungkit masalah-masalah yang ada di anggota. Sifat seorang pemimpin yang kedelapan ini mampu mengkoordinasikan orang lain. Ini juga penting dan wajib dari seorang pemimpin ini, dia mampu mengkoordinasikan orang lain, yakni menumbuhkan budaya tim, melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan, dan menunjukkan kepedulian terhadap setiap anggota tim. Yang terakhir, sifat seorang pemimpin ini harus mempunyai motivasi. Jadi pemimpin yang memiliki motivasi juga biasanya cenderung berusaha keras untuk melampaui harapan. Kalau motivasi kita hari ini baik, ke depan harus lebih baik, ke depannya harus lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar capaian tujuan saja. Sifat atau karakter yang senantiasa harus dijadikan pedoman atau dasar yang meliputi apa saja. Dari Rasulullah SAW ini dikaruniai 4 sifat utama. Yang pertama sidik, bahwa sidik ini dalam perkataan, menjauhi ucapan, serta senantiasa berkata benar, tidak bohong, perkataannya selalu baik. Selanjutnya amanah, tablet, fatonah. Apa hubungan kepemimpinan dengan organisasi? Apa sih hubungannya? Nah, hubungan untuk kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan signifikan dalam organisasi. Kepemimpinan menjadi kepribadian yang memiliki dampak, dan kepemimpinan merupakan seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi. Nah, ini selanjutnya, jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk lebih banyak bermimpi, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih baik, berarti kamu adalah seorang pemimpin. Nah, pemimpin yang sukses, pemimpin yang berhasil, pemimpin yang mengarah pada suatu organisasi dengan keberhasilan yang tinggi, muncul kata sukses. Menurut John Maxwell, pemimpin menjadi hebat bukan karena kekuatannya, tetapi karena kemampuan untuk memberdayakan, kemampuan untuk mengkoordinasikan, kemampuan untuk mendorong, kemampuan untuk memaksa kepada orang lain kepada hal-hal yang lebih baik. Demikian ulasan materi tentang latihan dasar kepemimpinan. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Kita akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.